adalah apa namanya, amoniaknya. Nah, jadi yang penting ada proses pembuangan amoniak. Nah, itu didekati oleh pendekatan mekanisasinya. Jadi digerujugin, si diputerin gitu si urinnya. Kayak di apa waterfall apa air terjun gitu, gitu. Biar amoniak terbuang. Itu aja sih sebenarnya. Ya ini sebenarnya teknologi tepat guna di pertanian organik ya ini. Dan semua petani bisa seperti ini. Gampang, gampang banget. Mereka mau aja. Asal mereka mau. Belajar dan itu ya. Nilai kebersihan yang penting. Kalau salah-salah itu proses apa? Prosesnya ya repot juga Pak. Kalau tetap digoncang terus. Maksudnya gini, kalau dia misalnya di sini sudah mengandungi bakteri tertentu, mau disemprotin, terus alat pengambil cairan atau ocehan bakteri tertentu ini, misalnya ini bakterinya lain, digituin lagi misalnya gitu, tapi nggak dicuci dulu tuh si apa si air apa, yang ininya nih tidak dicuci, itu berbahaya Pak. Kan biasanya kerja itu malas gitu kan, udah ini udah yang mana lagi yang ini gitu, gitu. Nah kalau ini nggak dicuci, di sini kan ada bakteri yang sebelah sini, nah itu yang fatal. Sekarang ini kan semuanya disiapkan di sini untuk kebutuhan 20 hektar. Semoga nanti kalau kemudian ada upaya untuk mentransfer ini kepada petani sehingga kita tidak perlu Bisa. Jadi mereka bisa siapkan sendiri juga kan. Jadi intinya kita perlu kapasitas ini yang lebih besar, kapasitas tongnya yang lebih besar gitu, untuk masif bisa. Enggak, maksud saya begini. Jadi nanti jadi di setiap rumah tangga petani bisa menyiapkan sendiri kebutuhan. Bisa. Jadi Karena jadi artinya kita ada semacam pelatihan untuk mereka cara membuat pupuk organik cair yang sudah kita lakukan dan apa istilahnya berhasil di lapangan ya, gitu. Harus menunggu distribusinya juga kemarin. Iya, dan kita juga bersyukur. Ngapain capek-capek? Nah, yang paling penting itu kan itu transfer ilmunya. Siap. Gitu. Kita mau banget begitu justru. Kalau kita nyediain ini 20 hektarnya segini banyak. Nanti kalau 200 hektar proyek 500 hektar. Nah, mabok. Jadi biarin petani yang bisa gitu. Kemudian kita transfer ilmunya aja. Jadi yang cocok juga nanti ke depan ada pemanfaatan alat teknologi tepat guna yang paling sederhana untuk pertanian organik, ada pelatihannya gitu. Ada pelatihan untuk pembuatan pupuk organik dari bahan ya gitu. Apa dedak. Itu kan banyak. Ini dedaknya. Ya, kalau dedak kan di mana-mana ada. Kalau ini molasesnya. Kental banget sih molasses tuh. Dan manis. Saya coba lihat yang terakhir karena kemarin kan ada perubahan sedikit. Yang ada cuma kedua saja. Yang ada hanya kedua saja yang Bagaimana Pak hasil pengamatan Bapak terhadap pengguna teknologi tepat guna khususnya di pertanian organik di Karawang di Balepare ini? Ya, saya akhirnya setelah melihat secara langsung di sini bahwa sebenarnya ya teknologi yang dibutuhkan oleh masyarakat itu ya teknologi yang seperti ini, artinya real bisa dengan mudah dilakukan oleh masyarakat. Misalnya di sini ada proses bagaimana membuat pupuk organik sendiri kan gitu. Nah, di sini tersedia kebutuhan untuk 20 hektar. Sementara kan Karawang ini kan berapa hektar? 100.000 hektar. Nah, itu kan tidak akan mungkin disiapkan oleh Balepare sendiri. Nah, sehingga juga nanti untuk hal seperti ini perlu ada pelatihan-pelatihan bagaimana mentransfer ilmu ini, bagaimana masyarakat bisa membuat sendiri pupuk organik yang seperti ini. Jadi dengan proses yang sangat sederhana, dengan hanya mempergunakan air cucian beras itu. Ya.
Ya, artinya dari sisi pengamatan Bapak ini bisa diterapkan di masyarakat ya? Sangat sangat bisa diterapkan kan kalau saya lihat ini yang pertama mudah dilakukan oleh masyarakat, kemudian tidak merusak lingkungan, kan justru malah memperbaiki kondisi lingkungan kan gitu. Kemudian juga dari sisi ekonomis, harganya tidak akan menjadi mahal, tetapi akan mampu justru kebalikannya, bahannya tidak mahal, tetapi hasil yang dihasilkan oleh pupuk organik ini justru menjadi mahal, beras organik tersebut kan itu. Kalau terkait dengan kalau masyarakat kan pola pikir ya Pak ya, yang Ya, tadinya dia mungkin pakai kimia, biasanya pakai kimia, sekarang misalnya beralih untuk bikin pupuk sendiri, apa nanti tidak jadi masalahnya gitu, hambatannya ya, itu untuk merubah pola kebiasaan? ini tantangannya sama. Dulu kan masyarakat sebenarnya tidak pakai pupuk kimia kan dulu, tetapi kemudian pemerintah berupaya bagaimana kemudian masyarakat mau mempergunakan pupuk. Sekarang untuk membalikkan kembali ke situ juga ya mungkin perlu pendekatan yang sama juga, bagaimana kalau dulu pemerintah mampu membuat mereka bisa pakai pupuk untuk meningkatkan produksi, sekarang bagaimana kemudian pemerintah setelah itu menjadi kebiasaan, dia harus mengembalikan lagi masyarakat mau pergunakan pupuk organik. Saya pikir itu juga perlu proses dan tahapan-tahapan untuk meningkatkan seperti itu. Kalau pengamatan Bapak khususnya pertanian, ada pertanian khususnya di Karawang dengan di daerah lain seperti apa terkait dengan penggunaan teknologi? Apakah di daerah lain itu udah mulai merata ya penggunaan berbagai macam teknologi dibanding di Karawang? Kalau untuk teknologi pertanian itu kan bisa bisa macam-macam, ada yang konsentrasi pada alat pertanian dan lain-lain. Tetapi saya lihat di Karawang ini dia lebih mengkhususkan diri bagaimana pertanian yang organik. Jadi teknologi yang diterapkan di sini lebih khusus kepada teknologi untuk pertanian yang organik kan gitu. Jadi lebih agak spesifikasinya lebih khusus sendiri. Jadi tidak terpaku pada alat, tetapi bagaimana teknologi tepat guna itu tidak berarti alat, tetapi juga proses itu juga teknologi tepat guna kan. Bagaimana untuk menghasilkan sesuatu yang lebih berguna, yang lebih mempunyai nilai tambah yang lebih tinggi lagi. Kan gitu. Artinya dari sejauh ini DPMD sendiri fokusnya itu konsentrasi utama itu ya ke hasil secara ekonomi ya, untuk peningkatan hasil petani, atau juga mungkin ke lebih fokus ke lingkungan efek Pak? Kalau bicara teknologi secara umum ya, apapun. Jadi ada banyak ya, kalau kita lihat dari definisinya sendiri, teknologi tepat guna itu pertama mungkin mudah diterapkan oleh masyarakat, menjawab kebutuhan masyarakat kan gitu. Kemudian bisa mengangkat nilai ekonomis, tidak merusak lingkungan. Jadi itu juga hal-hal itu menjadi, karena itu juga merupakan definisi dari teknologi tepat guna, maka fokusnya juga harus ke hal seperti itu. Semuanya menjadi Itu menjadi isu dari artinya teknologi apapun yang digunakan harus ada tiga hal ini terbawa itu. Ya tidak merusak lingkungan. Nah ini kan tidak merusak Karena lingkungan. ada juga mungkin teknologi yang bisa menghasilkan pendapatan lebih banyak tapi dia efek lingkungan Nah, itu lebih ada. tidak tepat guna lagi namanya. Itu artinya kan? tidak tepat guna ya. Tidak tepat guna, jadi kan gitu. Dan hal itu udah banyak terjadi sekarang ya. Nah, iya, Penggunaan teknologi tidak tepat itu. Kemudian sekarang ini di beberapa tempat di seluruh Indonesia kita membangun semacam lembaga kemasyarakatan yang kita sebut dengan Posyantek. Seperti salah satunya adalah Posyantek Balipari Karawang ini kan gitu. Yang kita harapkan nanti mampu memberikan penyuluhan-penyuluhan, memberikan pengetahuan-pengetahuan kepada masyarakat bagaimana memperkenalkan hal-hal yang disebut dengan teknologi tepat guna tersebut. Kan. Jadi teknologi tepat guna itu sekali lagi saya katakan tidak hanya berorientasi kepada alat, tetapi proses juga untuk menghasilkan sesuatu yang sederhana menjadi yang lebih baik itu juga teknologi. Ya pola sistem cara itu ya. Iya. Kalau bicara Posyantek ya, tiap kabupaten di Indonesia sekarang minimal ada satu udah ada ya. Kalau Posyantek itu kan kedudukannya di kecamatan, Jadi itu sekarang kita di Ditjen PMD sudah mempunyai 80 Posyantek percontohan di seluruh Indonesia. 80. Nah, dari 80 Posyantek, jadi untuk satu kabupaten kita siap minta untuk membuat satu Posyantek percontohan. Nah, nanti dari satu Posyantek percontohan ini diharapkan kabupaten kota tersebut bisa mengembangkan lagi kecamatan-kecamatan yang lain. Untuk di Karawang berarti Balipari itu. Untuk di Karawang ini kita masih satu saja di Posyantek kecamatan
Rawamerta pesantren Balipari ini kan gitu. Berarti belum, masih dalam percontohan, belum ada efek yang terlihat. Maksudnya gimana? Yang 80 itu udah ada yang benar-benar terlihat belum efek ke masyarakatnya, Pak, keberadaan posyandu? Sangat banyak yang bisa kita lihat perkembangan dari posyandu yang ada di seluruh Indonesia ini. Nah, itu sehingga setiap tahun itu kita sekarang mengadakan lomba posyandu tingkat nasional. Nah, itu dilihat dari evaluasi kita bagaimana kinerja mereka di lapangan. Jadi kita identifikasi bagaimana kita monitoring bagaimana kegiatan mereka, kemudian di tingkat nasional kita lihat perlombaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian dari posyandu percontohan itu oleh pemerintah kabupaten kota itu sudah membuat lagi posyandu yang mereka kembangkan sendiri. Nah, harapannya memang seperti itu. Artinya posyandu itu adalah terbuat karena turunan langsung dari atas itu, dari pemerintah, atau ajuan dari masyarakat kebanyakan? Idealnya sebuah organisasi kemasyarakatan itu muncul dari masyarakat sendiri kan gitu. Nah, tetapi itu juga perlu proses. Nah, sekarang ini kita istilahnya mencoba untuk mempercepat proses itu. Jadi Inisiatif dari atas dulu itu ya ya? sebenarnya bukan inisiatif dari atas, kebijakannya bisa dibuat dari atas melihat dari kebutuhan di tingkat masyarakat kan gitu.